Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Anggota grup Dirasat Islamiyah dimanapun Anda berada, puji dan syukur selalu menjadi kata yang terindah untuk mengawali setiap program kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menjadikan program ini mengobarkan semangat beramal, memperluas hazanah keilmuan dan meneguhkan keimanan dalam diri kita. Salawat serta salam tentu selalu kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga dan juga sahabat-sahabatnya yang telah membuktikan ketulusan niat, kesungguhan perjuangan, pengorbanan tanpa batas demi tegaknya dinul Islam. Kaum muslimin, anggota grup Dirasat Islamiyah dimanapun Anda berada, telah menjadi sunatullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini dengan sebab akibat. Ada sebab akibat. Anda punya anak ya menikah. Anda mau sembuh ya berobat. Sebagaimana yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadawu ibadallah. Wahai hamba-hamba Allah, hendaknya kalian berobat. Fa innallaha ma anzala da'an illa anzalalahu syifaan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan suatu penyakit kecuali Allah telah menurunkan pula penawarnya. Baik itu penyakit hati atau penyakit raga kita, penyakit jiwa atau penyakit raga. Semuanya telah Allah turunkan. Kalau Anda merasa di dalam diri Anda ada hasad, ada iri ketika melihat saudara Anda mendapat nikmat. Ketika ada saudara Anda yang sukses, kemudian hati Anda terasa panas, bergejolak, bergumul. Kok dia yang sukses, saya belum? Maka segeralah memohon kepada Allah SWT agar Anda dibebaskan dari bisikan-bisikan negatif, bisikan-bisikan buruk yang muncul dari jiwa Anda. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Karena memang jiwa manusia itu akan selalu membisikkan kita berbuat kejelekan. Innan nafsal ammaratun bisu'. Artinya jiwa manusia itu akan terus membisikkan kita berbuat kejelekan. Karena obat pertama yang harus Anda sadari dan Anda lakukan semaksimal mungkin, dan ini merupakan obat yang paling agung agar jiwa Anda suci, jiwa Anda terbebas dari penyakit-penyakitnya, ialah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membersihkan jiwa Anda dan memohon kepada Allah agar Allah membentengi, melindungi Anda dari penyakit-penyakit jiwa. Penyakit-penyakit jiwa. Karena itu dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kita banyak-banyak doa yang semakna dengan ucapan tersebut. Bahkan Nabi SAW menjadikan doa ini bagian dari muqaddimah, kata pengantar yang selalu beliau ucapkan ketika beliau berkhutbah atau berceramah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kami berlindung kepada Allah dari jiwa kami yang buruk dan dari amalan-amalan kami yang buruk pula, atau yang jelek atau yang jahat. Karenanya ketika Anda sadar bahwa Anda sedang mengalami penyakit dalam diri Anda, ada hasad, ada kibir, ada sombong, ada malas, ada tamak, ada rakus, ada riya, ada sum'ah, ada ujub, maka obat yang pertama yang harus Anda lakukan adalah segera memohon perlindungan kepada Allah dari penyakit-penyakit tersebut. Dan kemudian setelah Anda memohon perlindungan, kalaupun itu betul-betul telah terjadi, Anda memohon kepada Allah agar Allah menghapuskan dosa-dosa tersebut. Anda akui kotoran yang melekat dalam jiwa Anda, kemudian Anda mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah, limpahkan kesucian dalam jiwaku. Kalau Anda di saat krisis, di saat mengalami kesusahan ekonomi, di saat Anda merasa raga Anda terancam dengan wabah penyakit, Anda begitu gigih berdoa kepada Allah. Siang dan malam Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala urusan Anda berdoa kepada Allah. Di setiap saat Anda berdoa karena Anda merasa khawatir terancam krisis, terancam penyakit.
Maka seperti itu pula seharusnya langkah Anda untuk bisa mendapatkan kesucian jiwa. Terus lisan Anda basahi dengan doa-doa. Jiwa Anda buka selebar-lebarnya untuk menghadap kepada Allah, menengadah kepada Allah SWT. Memohon agar disucikan jiwa Anda. Karena ini adalah peluruh kotoran jiwa. Dan doa itu pula lah pensuci jiwa Anda. Terlebih dalam doa-doa yang diajarkan dalam Al-Quran atau dalam Sunan Nabi. Pada doa-doa tersebut, kita bukan hanya meminta agar jiwa kita disucikan. Tetapi dalam doa-doa itu juga terkandung pengakuan akan posisi kita sebagai hamba. Sebagai makhluk yang tidak berdaya. Sebagai makhluk yang lemah. Sebagai makhluk yang bodoh. Meminta kepada Zat yang maha mengetahui. Zat yang maha perkasa. Zat yang maha hidup, yang maha kuasa dan maha suci. Pengakuan ini, pengakuan bahwa jiwa kita ternodai, jiwa kita bergelimang dalam dosa. Kemudian kita sadar bahwa kotornya jiwa itu menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan murka Allah, maka tumbuh dalam diri kita rasa khauf, rasa takut, mengharap agar Allah Subhanahu wa taala berkenan menghapuskan dosa dan kotoran jiwa, maka ini adalah obat yang paling manjur. Ini adalah peluruh noda-noda jiwa yang paling ampuh. Karena itu jangan pernah meremehkan dosa. Dan jangan pernah merasa bahwa ada saatnya Anda beristirahat dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kesucian jiwa. Tidak ada. Semoga apa yang disampaikan ini membuka hasanah dan wawasan baru bagi kita tentang bagaimana caranya kita bisa memiliki jiwa yang suci, jiwa yang senantiasa khusyuk kepada Rabb-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.